Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat waktu dan kesempatan, waktu umur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat iman, bisa taat, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa terus untuk berupaya terus senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri Syawal alhamdulillah telah kita lalu. Hari ini, beberapa hari sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di antaranya dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan tersebut adalah bulan haram? Yang pertama adalah diharamkan melakukan peperangan atau kezaliman di dalam bulan tersebut. Yang kedua, amal baik dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, dosa dan maksiat juga diperberat hisabnya, diperberat hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah adalah bulan persiapan di mana Rasulullah SAW kaum muslimin mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah, terutama untuk ibadah haji. Akan tetapi bagi kita semua yang tidak berhaji, kita pun tetap dianjurkan untuk memperbanyak
amalan bulan ini. Di zaman sekarang, kesibukan dunia sering membuat kita lupa bahwa waktu adalah kehidupan, waktu adalah modal. Kalau kita menyia-nyiakan waktu adalah sama juga menyia-nyiakan kehidupan. Bulan Dzulqa'dah ini bisa kita digunakan untuk bermuhasabah diri, untuk mengevaluasi kehidupan kita semua, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat waktu kepada kita semua? Kalau kita sedikit mengevaluasi, sedikit muhasabah, barangkali yang pertama, kita masih amalnya masih sedikit, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan waktu yang begitu banyaknya. Jadi boleh jadi yang pertama, kenapa Allah masih berikan nikmat waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua? Yang pertama boleh jadi karena amal-amalan kita masih sedikit. Allah masih berikan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak amalan. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan nikmat waktu kepada kita semua? Yang kedua, bisa jadi dosa-dosa kita masih banyak. Allah masih berikan nikmat waktu dan kesempatan. Maka jangan kita sia-siakan agar waktu tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan waktu dengan amalan-amalan yang sangat terbaik, dengan amalan-amalan yang akan mengurungkan dosa-dosa kita semua. Di bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan beda adalah kita bisa gunakan untuk muhasabah diri, untuk mengevaluasi diri. Sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan ibadah wajib kita semua? Bagaimana dengan ibadah sunnah kita semua? Apakah sudah optimal? Apakah baliknya? Mari kita sedikit merenung sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua. Na'udzubillah, kita sangat takut sekali bila Allah memanggil kita semua, dosa-dosa kita masih banyak, amalan-amalan kita masih sedikit. Mari kita evaluasi agar di bulan Dzulqa'dah ini kita untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita semua, baik amalan yang wajib atau yang sunnah, atau kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hablum minasnya. Bagaimana kita hidup dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Barangkali ada hal-hal yang membuat kita sakit hati kepada mereka. Jangan sampai kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kiri dan kanan kita tersakiti dengan kata-kata kita. Jadi yang kedua, kita perbaiki juga hablum minas kita kepada manusia. Yang seterusnya, mari kita memperbanyak sedekah di bulan Dzulqa'dah ini. Dan selanjutnya, marilah kita senantiasa sekuat mungkin untuk menahan dari dosa-dosa yang tersembunyi. Boleh jadi hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taat dalam keadaan ramai. Akan tetapi terkadang kita maksiat dalam kesendirian. Kalau kita lihat zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh beda sekali. Kalau zaman dulu kita ingin bermaksiat harus berpindah dari tempat A ke tempat B. Tapi kalau zaman sekarang, walaupun kita tidak berpindah, kita bisa melakukan maksiat dengan ponsel kita. Maka dari itu kita jaga jangan sampai bulan Dzulqa'dah ini
kita isi dengan suatu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kita sangat takut gitunya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjaga ketaatan kita dalam keadaan ramai. Akan tetapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian dengan ponsel kita, dengan HP kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, atau mari kita perbaiki bulan Dzulqa'dah ini. Apabila kita bermain status di media sosial, kita betul-betul harus jaga, jangan sampai status kita akan menjadi dosa jariah kepada orang-orang yang melihatnya. Tapi sebaliknya harusnya media sosial itu kita berikan status kebaikan yang bisa menginspirasi para pelihatnya, ada kesamaan untuk memperbanyak amal soleh. Apabila kita membuat status yang menginspirasi kebaikan, orang lain menirunya, kita akan menjadi sedekah jariah kepada kita. Tapi kalau kita ingat kita sesuatu yang tidak baik, maka akan menjadi dosa jariah kepada kita. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang bisa mempersiapkan di bulan Dzulqa'dah ini dengan amalan-amalan terbaik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Dzulqa'dah. Dan mudah-mudahan kita juga dipanjangkan usia kita semua untuk bisa menyambut 10 hari pertama Dzulhijjah yang disebut-sebut sebagai hari paling mulia dalam 1 tahun. Hadirin jemaah salat Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini sebagai masa persiapan. Persiapan apa? Persiapan spiritual dan persiapan sosial. Contohnya bagi para orang tua, mari kita bimbing anak-anak kita semua untuk lebih dekat dengan masjid. Mari kita bimbing anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Atau bagi para pedagang atau profesional, jangan lupa menyisihkan rezekinya untuk berbagi, untuk menaikkan zakatnya, sedekahnya dan infaknya. Atau bagi para remaja atau para pemuda, gunakanlah waktu usia mudamu sebelum masa usia tuamu untuk hal-hal waktu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kemuliaan bulan haram ini, hadirin, kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Rumah mereka dihancurkan, anak-anak menjadi yatim, bahkan tempat ibadah dibombardir. Sebagai muslim, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk peduli, bahkan untuk bersatu. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu dengan tangan, maka dengan harta kita.
Apabila tidak bisa dengan harta kita, kita bisa membantu dengan doa. Kita bisa salurkan donasi sedekah kita kepada lembaga yang amanah yang terus menyuarakan keadilan untuk Palestina. Mari hadirin jemaah salat Jumat teman-teman saudara, mari kita di bulan Dzulqa'dah ini memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal-amal jariah untuk kita semua agar kehidupan kita tidak hanya sekedar sibuk, tetapi juga kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja bahwa jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.